Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Gimana udah pada sarapan belum? Sudah. Sarapan itu penting untuk energi pagi hari agar belajarnya lebih semangat. Ya. Sekarang sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Silakan disiapkan. Siapa nih yang memimpin doa? Anda boleh, silakan. Semua siap memberi salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu Guru. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Berdoa sudah. Tujuan kita tentunya dengan berdoa kita akan selalu mendapat perlindungan dari Allah, diberikan kemudahan dalam belajar dan diberikan keberkahan ilmu tentunya yang kita inginkan ya. Kenapa? Kalau tidak berkah ilmunya tidak nyantol atau tidak ada manfaatnya. Kita berharap kita sekolah, belajar itu untuk mendapatkan ilmu yang berkah. Makanya sebelum memulai kegiatan, Ibu kita bersama-sama berdoa. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu bersama-sama, dipimpin satu orang yang mau mimpin ke depan, silakan. Ya. Silakan dipimpin. Ya, boleh sih. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Di
duduk. Kalau sudah, ya lagu Indonesia Raya salah satu wujud kita cinta terhadap tanah air diwujudkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik. Tidak boleh bermain-main karena perjuangan bukan mudah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, untuk mengibarkan bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya itu bukan hal yang mudah. Jadi tugas kita, tugas kalian sebagai pelajar saat ini yaitu tunjukkanlah rasa cinta tanah air kalian itu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dengan baik ya. Jangan bermain-main. Ya. Sekarang kalau sudah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan mulai masuk ke materi pelajaran. Tapi sebelumnya kita ingat-ingat lagi yuk pelajaran sebelumnya. Ada yang ingat nggak? Sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang listrik ya. Siapa penemu listrik? Ada yang ingat? Ya, bisa menjawab Michael Faraday. Benar atau salah? Benar. Beri tepuk tangan. Kemudian ada yang masih ingat juga manfaat listrik bagi kehidupan manusia atau masyarakat apa? Bisa menerangi jalan dengan adanya listrik. Oke, bisa, bagus. Untuk menerangi rumah. Menerangi rumah, ya. Bisa beraktivitas di malam hari. Bisa beraktivitas di malam hari. Yang Bisa lain? membaca di malam hari. Ya, itu salah satu kita bisa membaca di malam hari. Yang lain? Untuk lampu lalu lintas. Ya, listrik itu manfaatnya sangat luas ya. Banyak manfaat dari listrik. Salah satunya atau beberapa sudah kalian sebutkan. Itu pelajaran kita sebelumnya. Dan ya bagus kalian masih ingat pelajaran kemarin, masih kalian bisa menjawab atau kalian masih bagus ingatan kalian ya. Kita beri applause untuk kita semua yang teman-teman bisa menjawab dan yang lain juga. Ibu rasa mungkin bisa menjawab, tetapi hanya waktunya saja yang tidak cukup ya. Jadi tangan untuk teman-temannya yang sudah bisa menjawab. Baik, nanti kita akan belajar lagi untuk materi kita hari ini ya, ada hubungannya dengan materi kita yang sebelumnya. Dan juga di materi ini diharapkan akan bermanfaat bagi kehidupan kalian karena di sini juga berhubungan dengan atau ada di kehidupan sehari-hari kita, di sekitar kita. Materi yang kita pelajari ini ada semua ya. Kita hari ini akan belajar tema 3. Tema 3, tokoh dan penemuan. Kemudian di sini subtema 1. Penemu yang mengubah dunia. Dan kemudian materi kita adalah perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Ya. Jadi ini materi kita hari ini tema 3 ya, subtema 1. Tokoh dan penemuan, yaitu penemu yang mengubah dunia dengan materi perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Di sini sebelum materi, Ibu akan memberikan kalian tentang tujuan dari pembelajaran
pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian lihat ya. Ya, ini adalah kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Ya, kompetensi dasarnya lihat 3.2 menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Kemudian 4.2 menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Indikatornya 3.2.1 mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat setelah ditemukan bola lampu. Kemudian 4.2.1 melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat setelah ditemukan bola lampu dalam bentuk tabel dengan sistematis. Kemudian ini SBDP 3.2 memahami interval nada, 4.2 memainkan interval nada melalui lagu dan alat musik. Indikatornya 3.2.1 mengidentifikasi interval nada lagu Maryam Tomong. 4.2.1 menyanyikan solisasi lagu Maryam Tomong sesuai dengan interval nada dengan tepat. Selanjutnya tujuan pembelajaran. 1. Setelah mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat setelah ditemukan bola lampu dengan benar. Yang kedua, setelah mencari informasi, siswa mampu melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya bola lampu dalam bentuk tabel dengan sistematis. 3. Setelah mengamati teks lagu Maryam Tomong, siswa mampu mengidentifikasi interval nada lagu Maryam Tomong dengan benar. Dan 4. Setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan solisasi lagu Maryam Tomong sesuai dengan interval nada dengan tepat. Itulah tadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasarnya juga serta indikatornya ya. Itu harapannya dengan materi kita hari ini, tujuan dan harapannya itu kalian mampu untuk setelah mendapatkan informasi nanti mampu menganalisis, kita mampu nanti melaporkan dalam bentuk presentasi. Jadi kita nanti akan berdiskusi dan juga akan melakukan presentasi di depan kelas ya. Setelah kalian memahami tujuan itu, diharapkan kalian bisa fokus belajar dengan baik agar tujuan pembelajaran kita itu dapat terlaksana dengan baik pula ya. Oke, sekarang lihat nih bukunya. Kalian bisa lihat apa yang di bawah. Nih. Bola lampu atau buka? Ini apa namanya? Bola lampu. Bola lampu atau Bola. lampu. Di rumah ada? Ada. Di kelas kita ada tidak? Ada. Ada. 1, 2, 4. 3, 4. Nah, ya. Materi kita hari ini berhubungan dengan bola lampu. Bola lampu. Ya. Bola lampu ini juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut kalian apa nih manfaatnya dari bola lampu ini? Menerangi rumah. Menerangi rumah di ruangan, iya. Kalau Bisa tidak, beraktivitas di malam hari. ya dengan adanya bola lampu kita bisa beraktivitas di malam hari. Mau belajar bisa, mau nonton bisa, mau baca buku bisa. Ya itu kegiatan malam hari. Yang tadinya sebelum adanya itu mungkin dilakukan
dilakukan pada siang hari karena malam gelap. Adapun juga menggunakan lampu minyak, itu pun cahayanya tidak terang. Jadi kalian kalau mau membaca tidak terlalu jelas, maka sudah ada bola lampu, cahayanya menjadi lebih terang. Apalagi menerangi jalan atau lalu lintas. Bagus, betul ya jawaban kalian. Manfaat dari bola lampu salah satu hal yang merupakan perubahan dari tradisional ke modern adalah bola lampu yang tadi sudah disebutkan. Zaman dulu belum ada listrik, belum ada lampu, makanya masih menggunakan pakai apa? Lampu minyak atau ada yang lebih besar lampu Patromax. Itu mungkin kalian belum tahu zaman kalian ya. Zaman orang tua kalian mungkin ada, itu boleh tanya nanti di rumah dengan orang tuanya. Nah, pakai lampu itu kan terbatas aktivitas ya. Seperti yang Ibu katakan tadi, cahaya lampunya tidak terlalu terang ya. Kemudian susah kalau kalian mau beraktivitas di malam hari. Itu masih zaman tradisional atau zaman dulu. Nah, berubah di zaman sekarang yang lebih modern. Makanya dengan adanya penemuan listrik, kemudian ada penemuan bola lampu, sehingga itu semua bermanfaat atau dia berguna bagi kehidupan masyarakat. Contohnya yang sudah kalian sebutkan tadi, bisa menerangi rumah Bu, bisa menerangi jalan. Tadinya mau keluar malam-malam takut karena di jalan gelap. Tapi dengan sekarang adanya lampu jalan, tidak lagi takut mau keluar malam. Ketika ada perlu ingin keluar, bisa keluar kapanpun ya. Itu salah satu atau beberapa manfaat dari penemuan listrik dan juga bola lampu. Sekarang Ibu punya video, kalian lihat ya video yang diputar. Silahkan. Nanti juga ini berhubungan dengan materi kita. Dibutuhkan kentongan sebagai sarana komunikasi.
dan efisien. Dahulu untuk mengirim uang ke sanak saudara yang jauh harus mengirim melalui wesel pos. Sekarang untuk mengambil atau mengirim uang dapat menggunakan mesin ATM ataupun m-banking. Dahulu untuk mengerjakan tugas sekolah atau kantor perlu menuliskannya menggunakan mesin ketik manual. Sekarang dapat menggunakan komputer yang tidak menimbulkan suara yang berlebihan ketika mengetik dan dapat menyimpan file. Mengetik juga menjadi lebih mudah. Kesalahan dalam mengetik dapat dihapus. Dahulu mencuci pakaian agar bersih harus jauh-jauh pergi ke sungai dan membersihkan kotoran dengan menggunakan tangan. Sekarang cukup menggunakan mesin cuci, pakaian lebih bersih dan lebih cepat selesai. Dahulu untuk memasak harus menggunakan bahan bakar kayu. Sekarang dapat menggunakan gas LPG ataupun dengan tenaga listrik. Masakan lebih cepat matang dan tidak menimbulkan asap yang berlebihan. Dahulu untuk membersihkan tanah lapang harus menggunakan sabit yang membutuhkan waktu lama untuk memotong rumput. Sekarang cukup menggunakan mesin memotong rumput dalam waktu singkat tanah lapang kembali menjadi bersih dan rapi. Dengan beredarnya inovasi yang baru, tentunya membawa banyak perkembangan bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut membawa ke arah modernisasi. Modernisasi adalah suatu proses perubahan atau transformasi dari keadaan tradisional menuju ke masyarakat yang lebih maju atau modern. Modernisasi memiliki dampak terhadap masyarakat Indonesia. Dampaknya dapat berupa hal positif maupun negatif. Contoh dampak positif yang terjadi pada masyarakat dengan adanya modernisasi adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan masyarakat yang menjadi lebih baik, informasi cepat dan bisa dijangkau siapa saja, distribusi barang jadi cepat dan bisa kemana saja, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal politik dan demokrasi. Lalu dampak negatif organisasi pada masyarakat Indonesia adalah Modernisasi. perilaku hidup konsumtif di masyarakat, terjadinya pencemaran lingkungan alam, tingkat kriminalitas yang tinggi, munculnya sikap individualisme, terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan masyarakat dari tradisional menjadi modern. Contoh pengaruh teknologi dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya masyarakat Indonesia meliputi berbagai bidang seperti komunikasi, transportasi, ekonomi maupun politik. Kemajuan teknologi dan modernisasi dapat berdampak positif dan negatif bagi kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu, kita perlu berlaku bijak untuk mengantisipasi dampak negatifnya, sehingga modernisasi dapat disambut sebagai suatu tantangan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Coba diskusikan dengan orang tuamu di rumah. Sampaikan kepada orang tuamu tentang modernisasi dan perubahan sosial budaya. Sampaikan pula dampak positif dan negatif dari adanya modernisasi. Mintalah pendapat mereka mengenai cara untuk mengurangi dampak negatif dari modernisasi. Ya, itu ya video yang sudah diputar. Sekarang kita akan analisis atau kita akan mencari informasi apa saja yang kamu dapat dari video yang kita ini putarkan tadi. Kan udah nonton nih ya, videonya udah ditonton semua kan tadi. Tentang apa? Video itu berisi tentang apa? Listrik. Ya, ada tentang listrik. Terus tentang apa lagi? Tentang perubahan budaya yang tradisi jadi modern. Bagus, tentang ya sesuai namanya ya, namanya bagus, jawabannya pun bagus. Tentang perubahan budaya ya, dari yang modern
Dari yang belum modern menjadi lebih modern. Apalagi? Ini dari video tadi yang kalian amati. Gimana? Transportasi menjadi lebih mudah. Bagus jawabannya. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Kan udah mengamati, udah melihat semua kan videonya. Apa yang kalian ingat? Atau kalian amati dari video tadi? Apalagi ayo? Selain tadi jawaban temannya transportasi, jawaban juga listrik, benar. Dan juga tentang perubahan dari yang belum modern menjadi modern. Apa? Contoh-contoh lainnya juga ada. Tadi yang kalian lihat? Ada tidak contoh perubahan-perubahannya? Contohnya mesin cuci. Kompor gas. Terus Kompor gas. dari yang pertamanya sebelumnya apa? Memasak memakai kayu. Memasak memakai kayu berubah menjadi kompor gas yang lebih modern. Apalagi? Ayo. Mesin tip. Mesin tik, ya, perbaiki mesin tik, benar jawabannya, bagus. Apalagi? Mesin tik berubah menjadi apa? Ditanya. Bisa dijangkau dengan jarak jauh. Informasi bisa dijangkau jarak jauh menggunakan apa alatnya? Handphone. Kalau zaman dulu itu harus mengirim surat lewat kantor pos ya. Beberapa hari baru sampai. Misalnya kita mau nanyakan kabar berita atau menyampaikan informasi, kalau sekarang tinggal tut sampai. Halo? Mau ngasih informasi apa, mau ngomong apa, detik itu pun juga langsung sampai. Jadi lebih cepat. Apalagi? Ayo, diingat-ingat lagi dari videonya tadi. Video tadi kipas angin, salah satu alat elektronik ya. Yang dulu, zaman dulu masih menggunakan apa nih? Yang masih tradisionalnya dulu. Kipas bambu. Pakai kipas bambu atau pakai kipas sate bilangnya ya. Apalagi perubahan-perubahan lainnya? Mungkin diingat-ingat lagi. Yo, ingat lagi apa? Apa? Setrika, benar. Bisa setrika juga. Tadi kamu lihat juga kan ada yang belajar menggunakan iya, yang jaraknya dekat sekali karena tidak terlihat ya. Nah, sebelum adanya bola lampu, setelah ada bola lampu, tinggal dicetekkan saja, hidupkan saja, langsung menyala dan langsung satu ruangan menjadi terang. Jadi dia mau belajar menjadi lebih mudah ya, aktivitas belajar lebih mudah. Kemudian aktivitas lainnya mau dikerjakan pada malam hari pun menjadi lebih mudah. Nah, perubahan-perubahan itu ya kira-kira bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Tapi ada juga sisi negatifnya ya. Manfaatnya tadi apa saja? Yaitu menjadi lebih mudah ya, aktivitas menjadi lebih mudah, lebih cepat. Kemudian komunikasi tadi bisa lebih mudah kapanpun ya, bisa lebih cepat kapanpun, itu salah satu dampak negatif positifnya. Tapi ada juga dampak negatifnya dari modernisasi ini. Salah satunya yaitu sifatnya manusia menjadi konsumtif. Konsumtif itu berarti maunya beli-beli terus, ya, belanja-belanja terus. Itu juga termasuk sifat yang kurang baik. Kemudian muncul sifat individualisme. Yang bagaimana individualisme itu? Ada yang paham? Individualisme itu kalian punya HP? Di rumah pada punya HP? Kalau sudah pegang HP masing-masing, ketika kumpul dengan teman atau keluarga, kalian bermain rame-rame dengan temannya atau main HP? Main HP. Zaman sekarang itu kerjaan anak-anak.
kumpul rame-rame tetapi sendirian asik main HP. Itulah yang disebut dengan individualisme. Hidup sendiri-sendiri padahal ramai. Di rumah itu ada keluarganya, saudaranya lagi. Kalau zaman dulu anak-anak ketika berkumpul itu permainannya bergerak fisik. Main kelereng yang laki-laki, yang perempuan mungkin main lompat tali, main congklak, main sembunyi-sembunyian, main petak umpet, main bekel ya. Bersama-sama itu bermain dengan teman-temannya. Tetapi sekarang zamannya modernisasi ini pengaruh salah satu negatifnya yaitu tadi. Kalian menjadi lebih individualisme atau masing-masing, sendiri-sendiri, asik dengan dunia kalian sendiri. Gadget, main HP, main game. Kalau sudah begitu udah asik aja, dipanggil juga sudah tidak dengar lagi. Tidak peduli lagi sebelah-sebelahnya. Itu salah satu dampak negatifnya ya. Kemudian terjadi kesenjangan sosial. Sosial itu tampak perbedaan antara yang mampu dan yang tidak mampu. Itu sangat menonjol di dalam modernisasi ini. Padahal itu kurang baik ya bagi kehidupan masyarakat. Timbulnya seperti itu. Ya. Bagaimana kira-kira itu dari video tadi? Adakah yang masih mau menambahkan analisisnya bagaimana? Amatan kalian tadi yang diamati, nanti kita ada lagi juga kok latihannya dan juga contoh-contoh lainnya ya. Selain itu perlu kalian ingat, di sini selain di perubahan dalam hal-hal yang tadi yang disebutkan, ada transportasi ya, ada teknologi, kemudian ada contohnya dengan barang-barang kita sehari-hari di rumah. Nah, dalam hal seni pun ada terjadi perubahan-perubahan. Ya. Perubahan yang yaitu dari nada satu ke nada selanjutnya itu ada perubahan juga. Yaitu yang disebut dengan terval nada. Nada itu apa saja sih? Coba sebutkan. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nah, masing-masing itu ada jaraknya, ada yang satu, ada yang setengah, ada yang satu setengah. Nah, itu nada-nada itu yang disebut dengan interval nada. Jadi ada juga perubahannya, mengalami juga perubahan, ya. Iya. Interval nada. Nada itu mengalami perubahan dari jarak satu ke jarak yang selanjutnya itu juga mengalami perubahan. Nah, di sini itu ada satu lagu nih. Lagu yang mungkin kalian juga sudah pernah mendengar. Sini diputarkan lagunya, kita nyanyikan bersama-sama. Ini juga ada hubungannya dengan perubahan sosial budaya ya. Nanti dijelaskan di mana letak perubahannya. Sekarang lihat dulu lagu ini. Kita bisa menyanyikannya bersama-sama. Ya, boleh sampai pertama boleh.
meriamnya ya. Tidak lagi menggunakan bambu. Paling yang meriam bambu itu hanya untuk permainan ketika bulan Ramadan. Mungkin ada yang buat mainan meriam-meriaman itu ya, yang berbunyi itu ledak-ledak itu. Ya, itu hanya untuk permainan. Kalau zaman dulu mungkin digunakan sebenarnya, kalau sekarang tidak lagi, karena sudah ada yang modern ya. Nah itu tadi perubahan yang terjadi berarti di segala bidang ya. Dari zaman dulu berubah ke zaman sekarang, dari yang tradisional menjadi lebih modern. Ternyata itu terjadi di segala bidang, transportasi, teknologi ya, bahkan mungkin makanan pun juga iya. Sekarang lebih modern, banyak makanan-makanan dari luar negeri yang tadinya kita hanya makan pecel misalnya, karedok, makanan tradisional kita, sate. Sekarang kan sudah modernisasi, makanan banyak dari luar-luar, pizza, burger, kebab, hotdog tuh, udah tahu semua ya. Jadi dari makanan pun juga mengalami perubahan. Maka banyak sekali, segala bidang ini sudah mengalami perubahan semua ya. Sosial budaya tadi untuk menuju ke era modernisasi. Mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti perubahan itu. Karena kalau tidak mau mengikuti bagaimana? Misalnya kalian tidak mau pakai listrik, nggak mau ikutin zaman. Apa saya tidak mau pakai listrik? Apa yang terjadi? Jadi tidak bisa ngapa-ngapain ya. Aktivitas terhambat, pekerjaan jadi tidak terselesaikan. Saya tidak mau pakai bola lampu, saya mau pakai lampu minyak aja. Sedangkan minyak semakin susah sekarang dicari dan mahal, barangnya tidak ada. Bagaimana kalian mau hidupin lampu kalau minyaknya saja tidak ada? Jadi mau tidak mau kita ini harus mengikuti perubahan yang ada ya, dari era dunia tradisional menjadi modern. Kita harus mengikuti perkembangan dunia seperti ini. Paham? Dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan tidak? Kenapa sepertinya mengantuk sekali kalian? Ayo, tepuk semangatnya ke mana? Mana tepuk semangatnya ya? Tepuk semangat. Semangatnya udah timbul. Kalau sudah gini kan enak melihatnya. Sekarang kalau sudah kalian di sini akan melakukan diskusi ya. Kalian akan diberikan lembar tugas untuk kalian diskusikan dengan teman kelompok. Sebelumnya Ibu bagi kelompok sesuai dengan tempat duduknya saja. Yang sebelah sini Ibu bagi kelompok 1, ini kelompok 2, yang ini menjadi kelompok 3 ya. Ingat, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Di sini ada lembar tugas, kalian kerjakan lembar tugasnya. Kalian kerjakan, di sini ada perintahnya. Tuliskan di dalam tabel. Kemudian ada yang menjawab berdasarkan teks. Yang berdasarkan teks kalian baca dulu nanti teksnya, baru kalian menjawab pertanyaannya sesuai dengan teksnya ya. Kalau yang teks, kalau yang tabel ya tabel. Kemudian yang gambar ya gambar nantinya. Paham? Nanti kalau ada yang kurang juga boleh ditanyakan. Silakan dikerjakan, dicari jawabannya, boleh menggunakan buku juga ya. Nanti Ibu bimbing. Ya, petugasnya untuk
tugas. Ada yang menulis, nanti ada yang maju untuk mempresentasikan ke depan ya. Ada yang mencari jawaban, membantu cari jawaban di buku. Jadi semuanya kebagian tugas untuk mengerjakan. Ini paham nggak kelompok ini? Ya. Silakan, ada yang mencari di buku. Ya, silakan. Apa ya ini jawabannya? Cari di buku kan? Bacot. Ya, carilah. Ini jawabannya kayak gini. Manfaat lampu nih, manfaat lampu ini. Betul. Menerangi. Bentar, ini aja. Menerangi apa? Ini. Dari rumah ini dong. Oh iya. Untuk terakhir rumah nih, ada juga. Nih sebelum beres tidur. Ya apa yang ketiga? Oh nih cari Ro, yang banyak ngomong. Oh iya ini nih jawabannya nih. Ini rumah. Apa ya? Kesulitan? Boleh tanya kalau yang nggak paham atau kurang mengerti ya. Ya. Ya, satu lagi diisi. Boleh di situ kan ada di buku, dibantu dicari temannya ya. Temannya bantu nyari. Kerjasama ya, namanya diskusi kelompok itu sama-sama bekerjasama. Dia dapat jawaban yang pas, yang tepat, jangan sendiri-sendiri. Kalau ada yang kurang paham, diskusi dengan temannya. Kalau masih tidak ngerti, tanya ke ibu boleh. Sebagai lampu penerang rumah dan kendaraan. Sebagai lampu penerang rumah dan kendaraan. Iya.
Ya. Gimana? Ini duduk. Ya, ini udah bener ya. Iya, bagus. Saya nggak paham boleh bertanya. Tadi udah selesai. Udah selesai dulu ya. Kita ada waktu selesai. Iya, yang lain udah selesai. Silakan, ini sudah ya. Iya, nanti kalau ini sudah baru sini. Ya. Ini yang sini ya. Sesuai yang kemarin kamu bagiannya yang ini. Tetap sama. Kelompok 3 kan? Iya. Ya, ini berarti ya. Pak, ini yang belakangnya tadi ya, bagiannya. Ini kelompok 3, 2, yang ini kelompok 1. Berarti kalian nanti yang ini ya, kelompok 2 ya. Bukan, lanjutkan yang itu tadi. Ini kelompoknya 1. Tadi belum ditanya. Nanti untuk yang ini kelompok 3, 2 ini kelompok 1. Kalian kelompok 1 berarti yang ini. Oke, ini bahas ya. Lanjutkan. Lanjutkan yang sudah selesai. Kelompoknya masing-masing saja. Duduk. Sudah. Cari jawabannya kerjasama bareng-bareng. Kalau ada yang nggak kerja itu nilai. Nah, nilai coba yang tidak bekerja, tidak ada kegiatan di diskusi itu tidak ada nilainya. Iya. Aku menilai juga kalian itu bagaimana. Dapat. Dah. Listrik ya. Listrik. Ya lagi, apa lagi? Nama benar. Bukan yang tadi nih. Ya itu coba sini. Sini. Apakah ada sudah menyakit? Saya ya. Ini tadi udah aku catat. Catat ngomong. Mana?
Yang bacain siapa? Nanda? Iya. Saya nanti baca. Oke. Kelompok sini yang baca siapa? Salam dulu, salam orang Jawa. Coba buka halaman 10 cari. Oh ini 10 halaman ya. Iya. Ini loh nanti ini dulu caranya. Jangan seriusnya nanti salam dulu. Salam baru ya. Dulu ayo. Kamu udah buka. Ayo kita bareng satu. Coba sini dulu. Oh ini soal ya. Ini masih belas. Gimana? Sudah selesai? Iya, dia tabel lagi. Ada tulis tabel. Ya, bacanya di tabel ya. Ada yang dua. Sudah. Yang bawah itu yang kemarin itu. Ya. Ini udah selesai. Siap nanti yang presentasi ya. Kalau sudah selesai. Ya. Udah. Ya, udah. Udah berarti ini ya? Satu lagi. Oke, kelompok ini udah selesai. Kelompok ini? Dua udah. Kelompok satu? Udah selesai juga. Berarti sudah siap mau presentasi ya? Siap presentasi. Silakan. Kelompok berapa dulu nih yang mau maju? Mau kok nunjuk kelompok satu? Kelompok satu udah siap belum? Siap. Ayo sini. Yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masyarakat. 1. Untuk menerangi jalan. 2. Untuk menerangi rumah. 3. Untuk beraktivitas di malam hari. 4. Untuk lampu jalan. 5. Untuk lampu hias. Perubahan kehidupan masyarakat. 1. Lebih praktis. 2. File bisa dihapus atau diedit. 3. Tidak berisik. Ya, ini perubahan dari apa ke apa? Dari Mesin tik. mesin tik berubah menjadi Komputer. komputer. Oke, selesai. Silakan yang kelompok lain ada yang mau bertanya? Apa tadi kelebihan komputer? Apa jawabannya? Nanda? Lebih praktis. Lebih praktis. Terus File bisa dihapus atau diedit. file bisa dihapus atau diedit. Selanjutnya, Tidak berisik. ya, tidak berisik seperti mesin tik ya yang berisik. Saya, ya, silakan duduk. Kelompok 1 beri tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok 2 atau kelompok 3 nih yang mau maju? 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pengaruh bola lampu bagi kehidupan masyarakat. 1. Memudahkan pekerjaan di malam hari. 2. Sebagai penghias rumah. 3. Bisa belajar di malam hari. 4. Sebagai lampu lalu lintas. Perubahan kehidupan masyarakat. 1. Dari apa? Sebutkan. Dari tungku ke kompor gas. Ya, kompor minyak ke kompor gas. Pak. 1. Lebih praktis. 2. Tidak perlu mengisi minyak. 3. Tidak berasap. Tidak berasap. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Dari kompor minyak ke kompor gas. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Tadi, silakan. Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan diskusi dari hasil kelompok 3. Pengaruh bola lampu bagi kehidupan masyarakat. 1. Sebagai lampu penerang rumah dan kendaraan. 2. Sebagai penghangat pada prioritas telur. 3. Sebagai lampu lalu lintas. 4. Sebagai hiasan. 5. Sebagai lampu lalu lintas. Perubahan kehidupan masyarakat. 1. Lebih Dari praktis. apa? Dari listrik ke arah ke listrik. Ya. 1. Lebih praktis. 2. Arangnya tidak mengotori baju. 3. Tidak perlu menambah arang bila habis. 4. Dari listrik ke arah ke listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Nih, ada yang masih mau bertanya? Salsa. Silakan. Apakah sekarang masih ada setrika arang? Ada, tapi tidak dipakai lagi hanya untuk hiasan. Iya, sekarang tidak dipakai lagi hanya untuk hiasan atau koleksi ya. Keperluan koleksi barang-barang tradisional. Oke, beri tepuk tangan. Bagus ya. 3 kelompok sudah maju semua untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian hari ini. Dan hasilnya juga Ibu nilainya cukup memuaskan. Untuk selanjutnya nanti kita akan terus adakan diskusi-diskusi ini agar kalian bisa belajar bekerja sama dengan teman-temannya. Jadi tidak hanya diam saja ya di kelas, tetapi kita sama-sama aktif bekerja, aktif belajar. Ada yang mencari jawaban, ada yang menulis. Itu kan artinya bekerja sama. Bekerja sama ya. Nah, sekarang kalau sudah lembar kerjanya sudah selesai, presentasinya juga sudah maju ke depan.
kita di sini akan bersama-sama menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini apa saja sih, materi yang kegiatan atau kegiatan pembelajaran yang kalian senangi apa dari hari ini? Pembelajarannya, kegiatannya yang kalian senangi ketika sedang apa? Bernyanyi. Salsa mungkin lebih senang saat bernyanyi, bagus itu. Menulis. Kemudian apa lagi? Kegiatannya saat membaca. Kemudian saat menyari atau bersama-sama berdiskusi dengan temannya ya. Kemudian di sini kita baru akan menyimpulkan materi kita hari ini apa? Tentang listrik. Kemudian nada. Apa lagi? Apa tadi gua ada yang dengar tuh suaranya kecil-kecil tuh? Bisik-bisik, lampu. Kuatin suaranya, keluarkan. Jangan hanya bisik-bisik. Perubahan Tradisional ke modern. ya, perubahan yang terjadi dari tradisional menjadi modern. Itu utamanya ya, kesimpulannya. Nah, ini di sini ada juga Ibu tampilkan sebentar kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Silakan dilihat dulu. Ya, materi kita perubahan sosial budaya ya. Tema 3, tema 1. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada bareng-bareng kita baca boleh. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada tata kehidupan masyarakat, meliputi perubahan budaya di mana di dalamnya terjadi pula perubahan nilai-nilai sosial kehidupan masyarakat. Kemudian bawahnya Modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju, modern atau masa kini. ya. Selanjutnya jadi Perubahan sosial budaya dalam
lembar yang kosong. Dijawab ya, nanti dikumpul. Ibu kasih waktu sekitar kurang lebih 10 menit lah. Iya. Ya, dijawab ya. Di belakangnya ada lembar kosong, itu untuk kalian mengisi. Nah, silakan isi di yang kosong. Ya. Bukan dibaliknya. Di sini dari depan ke sini. Nah, ya. Ya. Sini dong. Sini. Ya. Masing-masing kalau ini ya, kalau dari kelompok sekarang sendiri-sendiri silakan. Hitung saja. Bisa. Ya, jawabannya yang kosong. Gak usah soalnya apa yang tulis. Masih waktunya sekitar 5 sampai 10 menit. Jelaskan ciri-ciri masyarakat modern.
Selesai? Selesai. Ya. Kalau yang selesai siap-siap dikumpul, yang masih belum tinggal dikit lagi silakan diselesaikan dulu. Masih ada waktu kurang lebih 1 menit. Enggak. Yang sudah kumpulkan jadi satu teman-temannya bawa ke depan ya. Ya, yang selesai kumpul bawa ke depan sini ya. Sini. Ya. Bentar lagi waktunya. Ya, ini. Kumpulkan. Yuk, 2 orang lagi. Semua ya? Ada lagi yang mengerjakan? Sudah? Oke, kalau sudah, kalau sudah untuk pertemuan selanjutnya materi kita nanti adalah penemu roda. Kalian di rumah dibaca-baca materinya ya. Baca di rumah, jadi besok kalau pas kita belajar kalian sudah ada pengetahuan tentang materi yang akan kita pelajari. Baiklah, untuk hari ini kita selesai materi pelajaran kita sampai di sini saja. Silahkan siap-siap untuk pulang. Dan tentunya sebelum pulang nanti pimpin doa dulu oleh ketua kelas. Silakan dibereskan dulu barang-barangnya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.